Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hendrik Mulyana di channel Amja Foundation. Kali ini saya akan membahas mengenai cara belajar filsafat dari Rocky Gerung. Nah, yang pertama yang harus digarisbawahi bahwasannya, menurut Rocky Gerung, permenungan itu bukanlah filsafat. Filsafat adalah aktivitas akal. Jadi hanya mengamati lingkungan, menghayati itu tidak sampai kepada aktivitas akal, hanya sesaat-sesaat saja seperti itu. Namun filsafat lebih serius lagi, yaitu mulai pada aktivitas akal untuk mendalami pengetahuan, mencari dasar dari kedalaman. Yang dicari adalah hakikat, sesuatu yang mendasar, kokoh, yang universal sebagai penjelasan terakhir, seperti itu. Jadi seperti kita berenang, kita hanya ada di permukaan airnya gitu. Ini masih dangkal ya. Terus kita mencoba menyelam sampai akhirnya kita melihat kedalaman. Tapi itu belum cukup juga. Kita harus terus menyelam sampai dasar. Oleh karena itu dalam filsafat butuh rasa ingin tahu yang kuat. Kemudian kesiapan kita untuk melakukan aktivitas akal, seperti itu. Yang pertama adalah aktivitas akal, seperti itu. Untuk berfilsafat itu tidak menggunakan mikroskop, survei, atau doktrin. Alat filsafat adalah reasoning atau penalaran. Ia diaktifkan oleh kuriositas atau rasa ingin tahu, keingintahuan, karena berfilsafat adalah mengurai kekusutan jawaban melalui kejernihan pertanyaan. Nah, jadi untuk mencari kebenaran filsafat bukan berasal dari otoritas, dari pemerintahan. Tidak tunduk terhadap yang demikian. Jadi dia harus terus menguji jika ada sesuatu hal yang berasal dari manapun datangnya, seperti itu ya. Bukan juga dari mikroskop atau dari survei. Contoh tentang apakah bumi ini berawal dari Big Bang atau lahir dari bintang-bintang. Kemudian kita survei. Ternyata yang paling banyak adalah Big Bang. Tidak seperti itu untuk mencari kebenaran. Bukan dari menghitung suara, mikroskop, survei, atau doktrin seperti itu. Tapi melalui penalaran. Mengajukan pertanyaan adalah tindakan pertama berfilsafat. Pertanyaan mendasar, hal yang mendasar. Ada 3 dalam filsafat. Yang pertama adalah tentang realitas atau being. Kemudian tentang pengetahuan, yang kedua, atau knowledge. Dan yang ketiga adalah moral. Ketiga ini harus dikuasai. Nanti untuk mempelajari apa itu realitas, kita akan banyak mengidolakan atau mulai mencermati pemikiran-pemikiran, entah itu dari Martin Heidegger, dari Nietzsche, dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Apa itu being? Being adalah soal mengenai keberadaan Anda dan dunia. Apa artinya keberadaan Anda dan dunia? Bagaimana strukturnya? Seperti itu. Nanti ada Jean-Paul Sartre. Jadi banyaklah untuk mendalami hal ini. Jadi otomatis pada saat kita ingin mempelajari filsafat, kita harus banyak-banyak mengkoleksi atau membaca buku seperti itu. Dan perjalanannya masih panjang karena buku-buku terus tercipta. Seperti yang sekarang fenomenal itu apa? Yuval Noah Harari. Nah, kemudian tentang knowledge atau pengetahuan, ini dipersoalkan dalam filsafat untuk menguji apa arti mengetahui, apa batas dari pengetahuan. Kemudian pembahasan knowledge disebut epistemologi. Nah, ini ya. Nah, tentang epistemologi juga banyak gitu ya. Jadi epistemologi filsuf itu biasanya suka dibahas gitu dalam buku-buku. Jadi kita bisa mempelajari setiap filsuf dengan aliran masing-masing. Kemudian tentang etika, tindakan bernilai atau tidak diuraikan dengan alasan, bukan dengan ayat. Jadi apakah dia itu tindakannya itu bernilai atau tidak,
itu dijelaskan menurut alasan, bukan dengan doktrin. Contohnya contohnya pada dalam menyikapi gejala sosial, lalu kita bahas dengan ayat. Itu sebenarnya bisa-bisa saja, cuma dalam filsafat itu harus berdasarkan argumentasi seperti itu terlebih dahulu, seperti itu, untuk menguatkan sebuah dalil atau menguji dalil. Kemudian ada 3 bidang filsafat ya. Jadi ada 3 bidang filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan etika. Nah, di 3 bidang itu dipersoalkan mengalir sepanjang 25 abad. Jadi dari pra-Sokrates, di masa Sokrates, bangsa Yunani, dari masa Pratis, kemudian masa kegelapan, sampai dengan masa pencerahan, modern dan postmodern, itu mereka semua membicarakan tentang 3 hal ini, seperti itu. Sejarah filsafat adalah sejarah tentang perdebatan mengenai 3 hal itu, being, knowledge, dan moral, seperti itu. Kemudian soal hakikat, kita kan tadi ya mendasar sampai hakikat. Yang diperdebatkan itu biasanya, yang dipikirkan itu adalah tentang Tuhan, tentang gerak, tentang adil, tentang benar, tentang pasti, tentang mati, tentang hak, tentang indah, sampai kini terus dibahas, seperti itu. Seperti Yuval Noah Harari itu membahas tentang manusia dan Tuhan. Kemudian Nietzsche membahas juga tentang Tuhan, atau sebagai sebagai Dionysos. Jadi konsep tentang Tuhan banyak sekali dipikirkan oleh para filsuf ya. Jadi kita bisa belajar dari mereka. Kemudian spesialisasi filsafat telah sangat jauh. Ada filsafat manusia, filsafat ilmu, filsafat biologi, filsafat ekonomi, filsafat kognisi. Nah, itu salah satunya. Kemudian filsafat dapat dipelajari melalui pikiran seorang filsuf. Anda boleh mulai mengidolakan atau pura-pura juga boleh, katanya. Contoh filsuf yang saya gemari, Nietzsche, Martin Heidegger, Ken Wilber, mungkin sekarang Yuval Noah Harari. Filsuf Islamnya ada Ibn Rus, Averroes, kemudian Ibn Arabi, Al-Farabi, kemudian Al-Kindi sebagai pembukanya, seperti itu. Nah, jadi sangat luas ya filsafat. Ada filsafat Islam, filsafat Timur Tengah, filsafat apa lagi? Banyak lah pokoknya. Kemudian apabila Anda nekat, kata Rocky Gerung, Anda langsung masuk pada sebuah tema, misalnya eksistensialisme, strukturalisme, dan environmentalisme, seperti itu. Kemudian, kata Rocky Gerung, dari manapun Anda masuk, interkoneksi, konsep, dan istilah akan membawa Anda pada peta besar filsafat. Sekali basah, nyemplung, katanya seperti itu. Jadi dari manapun kita belajarnya, tetap saja nanti bisa dipetakan Anda ini kemana sih, seperti itu ya. Kemudian luasnya filsafat, kita juga butuh yang namanya kamus atau istilah filsafat, wajib Anda miliki supaya tak panik saat membaca peta tersebut. Nah, saya juga kalau ada pengertian-pengertian yang bahasa filsafat, itu memang kadang tidak ada dalam KBBI. Apakah dalam KBBI ada disebut Zarathustra itu apa? Kan itu minim sekali. Atau faktisitas itu apa? Dasmen itu apa? Kemudian das ding ansih itu apa? Kemudian cogito ergo sum apa? Dan masih banyak istilah-istilah filsafat yang mungkin minim sekali jika hanya
ditafsirkan oleh KBBI. Jadi kita membutuhkan referensi untuk memahami istilah-istilah dalam filsafat agar tidak panik seperti itu. Tiap orang pernah masuk dalam problem filsafat atau philosophizing. Ketika ia takjub, bingung, itu keadaan philosophizing. Bingung kok, kenapa ya? Langit atau bumi bulat atau apalah, manusia. Kok manusia bisa bertengkar atau berbeda pendapat? Bingung gitu. Nah, itu adalah philosophizing. Takjub, bingung. Lalu mulai memikirkan secara serius. Nah, ini mulai baru masuk filsafat secara serius gitu. Kalau tadi hanya ya philosophizing aja. Berfilsafat artinya berdiskusi dengan konsep, bukan mengutip-ngutip istilah filsuf. Filsafat adalah aktivitas pikiran. Jadi filsafat bukan hanya, contoh, dari Nietzsche, God is dead. Dari Descartes, cogito ergo sum. Dari Plato atau Socrates, kenalilah dirimu sendiri. Hanya mengumpulkan itu, atau alegori gua Plato. Hanya itu saja. Tidak, tapi kita masuk, konsepnya seperti apa. Nah, kita berdiskusi tentang konsep tersebut. Jadi bukan hanya ngutip-ngutip istilah doang gitu ya. Itu hanya permukaan, masih dangkal gitu, belum sampai mendasar gitu ya. Anda dapat mulai memotivasi diri dengan dalil Socrates. Contohnya, hidup yang tak diuji tak layak untuk dijalani. Nah, seperti itu. Atau Anda tertarik menjalankan proposal Marx, dunia bukan untuk diterangkan, tapi untuk diubah. Nah, nanti filsafat akan mengantarkan Anda, apakah Anda itu akan jadi kritis, nihilis, determinis, konservatif, atau revolusioner. Itu sesuai kualitas pertemuan Anda dengan filsafat. Jadi antar filsuf seperti antara Rocky Gerung dengan siapa lagi ya, Jaya Suprana contohnya. Itu pasti beda-beda gitu ya. Para pemikir itu pengalaman mereka dengan filsafat atau kualitas mereka dengan filsafat akan menentukan arah kemana dia akan menjadi seperti apa gitu ya. Jadi akan beda-beda gitu ya. Filsafat bukan untuk membahagiakan orang atau membuai Anda merasa paham tentang kehidupan, terus membual bagai motivator. Filsafat adalah justru interupsi terhadap kemapanan dan kenyamanan Anda, karena mungkin itu palsu, seperti hasil otopsi kayak gitu. Jadi apa yang kita sebut kemapanan, ya udahlah, saya merasa benar, saya sedang menuju pada kebenaran, dan yang lain mungkin hanya dalam keberadaan salah, sehingga kita tenang-tenang saja gitu dalam posisi kita. Padahal filsafat hadir untuk menguji diri kita sendiri. Jangan-jangan yang kita jalani ada kepalsuan, seperti itu. Jadi filsafat cukup sangat penting. Nah, yang penting adalah mulailah memikirkan mengapa berpikir itu harus mendasar. Kenapa sih? Kalau nggak mendasar itu banyak orang ribut gara-gara gagal paham. Bahkan bila Anda berpikir bahwa itu tidak penting. Jadi kadang buat apa gitu ya? Nah, hilangkan dulu pemikiran seperti itu. Kita harus ada rasa keingintahuan, kemudian ingin mendalami sesuatu. Jadi tidak hanya berpikir secara dangkal seperti itu. Nah, itulah filsafat dari Rocky Gerung yang saya kutip dari Twitternya @RockyGerung seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.